Sekedar kita untuk motivasi bahwa kewajiban kita, kewajiban kita itu harus tabligh, menyampaikan. Kemudian kewajiban kita itu dakwah. Apalagi kalau seorang itu sudah meningkat yang namanya ke khotib.
Kalau orang sudah menjadi anggota khotib di masyarakat, sudah menjadi manusia pilihan, laki-laki siap ya nanti kalau di masyarakat menjadi anggota khotib, harus siap. Kalian sudah kelas di SMK ini selesai dari sini, nanti kalau di masyarakat dibutuhkan menjadi anggota khotib harus siap. Kemudian anak-anak perempuan juga harus dakwah, baik dakwah kepada tetangganya dan dakwah kepada keluarganya. Ini harus disampaikan karena itu kewajiban kita semua. Dan kita masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang pengertian khutbah. Ya, pengertian khutbah. Buka bukunya halaman 58 sampai 59. Anda bisa lihat di sini proyektor. Apa itu yang namanya khutbah? Khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Ulangi lagi, sama-sama kita baca. Khutbah adalah rukun syaratnya seperti apa orang itu harus khutbah. Kita buka ke yang syarat khotib dulu. Syaratnya itu apa? Yang pertama, syarat khotib tentunya harus beragama Islam. Karena apa? Khotib, orang yang berkhutbah harus beragama Islam, tidak memandang Islam organisasinya. Selama orang itu Islam, boleh orang itu khutbah, baik Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama, itu boleh melaksanakan menjadi anggota khotib. Yang kedua adalah balik sudah dewasa, sudah bisa membedakan, contoh membedakan mana yang ini halal, mana ini yang haram, dan sudah balik, ini yang diperbolehkan atau dilarang, termasuk ini yang namanya sudah balik, sudah ini uang, ini bukan, itu sudah balik. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Kalau ada orang bilang kok jadi anggota khotib, berarti nanti bisa terjadi syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah mengetahui ilmu agama. Nah, mengetahui ilmu agama itu menjadi pokok seseorang itu nanti menjadi anggota khotib. Kebetulan Pak Guru di rumah, di masyarakat Pak Guru dijadikan anggota khotib. Terasa nikmat sekali seorang itu di masyarakat menjadi anggota khotib. Karena apa? Kita tahu seorang itu yang anggota khotib pasti orangnya pilihan. Tidak sembarang orang bisa itu anggota khotib. Maka keempat-empat ini ketika kalian mau menjadi anggota khotib harus terpenuhi. Apa saja? Pertama, Islam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mengetahui ilmu agama. Berikutnya sekarang ke rukun khutbah. Jadi rukun itu apa? Rangkaian ibadah yang harus terpenuhi. Kalau ada suatu ibadah kemudian
ibadahnya itu tidak sah alias batal. Begitu juga ketika seorang mau khotbah kemudian rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak sah khotbahnya. Apa itu rukunnya? Yang pertama apa? Membaca alhamdulillah atau membaca hamdalah. Biasanya itu kalau kalian sering Jumat sering dengar itu alhamdulillah, alhamdulillah nahmadu atau alhamdulillahirabbil alamin atau nahmadu. Itu dalam rukun yang pertama membaca hamdalah. Kemudian yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat ini, membaca sholawat itu penting karena bagian daripada rukun. Biasanya redaksinya tulisnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi kata-katanya itu menggunakan isim dhohir. Isim dhohir itu apa? Yang jelas sallallahu ala Muhammad. Kalau Allahumma sholli alaihi menggunakan isim dhohir itu ada sedikit perbedaan. Kalau di Muhammadiyah itu menggunakan sallallahu alaihi. Tapi kalau di NU menggunakan sallallahu ala Muhammad. Ada kata isim dhohirnya. Semuanya sama, hanya tinggal perbedaan masing-masing. Tapi intinya adalah membaca sholawat. Yang ketiga adalah berwasiat atau memberi nasihat tentang ketakwaan. Memberi berwasiat atau memberi nasihat tentang ketakwaan. Kalimatnya apa? Yaitu ittaqullah itu namanya berwasiat. Yang keempat membaca sebagian Al-Quran pada salah satu dari dua khotbah. Jadi boleh ayat Al-Quran itu dibaca di khotbah pertama atau di khotbah kedua. Ini merupakan rukun membaca. Kalau ada orang khotbah kemudian tidak membaca Al-Quran, maka bisa jadi nanti batal. Yang kelima, mendoakan umat Islam pada salah satu dari dua khotbah. Ini yang paling laki-laki terutama yang khotbah. Kalau sudah sampai kata-kata mendoakan umat yang paling semangat, Allahumma ini paling semangat karena mau selesai. Tapi kalau biasanya kalau sebelum sudah ngantuk. Nah, dalam sholat Jumat itu minimal harus 40 orang melaksanakan sholat Jumat, harus 40 orang, dan 40 orang ini harus mendengarkan si khotib, harus mendengarkan khotib. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang kurang dari 40 atau ada 40 orang yang 35 mendengarkan, yang 5 tidak mendengarkan, bisa terjadi khotbahnya batal. Kalau khotbahnya batal, maka bisa terjadi rangkaian ibadahnya menjadi tidak sah. Kalian sudah mendalami ilmu agama di sini, sudah paham, maka ketika ada orang khotbah harus mendengarkan. Kapan minimal? Yaitu ketika rukun-rukunnya saja, ya. Rukunnya saja didengarkan. Biasanya rukun-rukun itu biasanya di khotbah pertama, ya. Di khotbah pertama itu banyak menjelaskan rukun. Nanti kalau selanjutnya, kalau sudah sama, itu nggak didengarkan nggak apa-apa. Yang penting rukun-rukunnya kalian mendengarkan. Jadi mendoakan umat Islam pada salah satu dari dua khotbah. Kemudian sunnahnya seorang khatib, seorang
itu harus berdiri ketika khutbah. Jadi berdiri, duduk boleh karena sunnah, karena sunnahnya itu harus berdiri. Yang kedua apa? Khotib memberi saran kepada jamaah. Jadi ketika mau naik mimbar, itu salam dulu, salam baru nanti berdiri. Kemudian yang ketiga adalah khutbah jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang, sampai khutbah sampai masuk sekali, apalagi ketika misalkan sholat idul fitri, sholat idul adha, ada yang mau ke nyadran, ada yang mau ke silaturahmi, tapi khutbahnya sampai jam 7:30. Ini perlu diperhatikan ketika kalian membuat atau menjadi anggota khotib. Yang harus kalian perhatikan adalah mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Kemudian khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Jadi menghadap sampai hadapnya ke terbalik di sunnah. Nah sekarang kalau misalkan menghadap jamaah gimana? Ya nggak apa-apa karena isinya sunnah. Yang kelima adalah menentukan rukun-rukun khutbah. Jadi apa rukun khutbah? Yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga berwasiat. Yang keempat membaca sebagian ayat Al-Quran. Yang kelima mendoakan kepada umat Islam. Itu rukun khutbah. Kemudian khotib membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Khutbah selesai, nanti khutbah pertama si khotib duduk sambil membaca. Tadi apa membaca? Surat Al-Ikhlas. Dan sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita ke materi yang berikutnya adalah dari sini ada yang mau ditanyakan tentang khutbah. Ada yang perlu ditanyakan khutbah? Ya. Bagaimana hukumnya ketika seorang tadi ada bertanya bagaimana hukumnya atau bagaimana yang harus dilakukan seorang jamaah sholat Jumat tertinggal 1 rakaat. Nah, yang harus dilakukan adalah si jamaah tadi tidak boleh berdiri lagi atau tidak boleh melanjutkan sholat Jumat. Tidak boleh, tapi mengganti menjadi sholat duhur. Berarti apa? Menambahi 3 rakaat. Bukan berarti nambah 1 rakaat langsung salam. Itu salah. Berarti harus mengganti menjadi mengganti duhur. Pahalanya sholat Jumat itu dapat, tetapi dengan cara menggantinya menjadi sholat duhur. Ini salah. Kalau misalkan kalian Jumatnya terlambat, kemudian langsung naik atau langsung sholat 1 rakaat lagi, tetap lagi, maka tidak sah.
Nah, bagaimana kalau misalkan tidak mendengarkan khotbah, tahu-tahu datang langsung sholat? Boleh, tapi berarti ada salah satu yang tidak sempurna, yaitu apa? Ibarat sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat itu kalau Jumat ya, dipotong 2, yang 2 buat khotbah, yang 2 buat sholat, maka bisa terjadi sholatnya sah, tapi khotbahnya tidak alias kurang sempurna. Berarti kalau harus antara khotbah dengan sholatnya harus mengikuti semua. Ada lagi yang mempertanyakan? Ya, namanya siapa Mbak? Namanya Dela Kartika, ya. Bagaimana hukumnya seorang perempuan mengikuti sholat Jumat? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang perempuan mau mengikuti Jumat sah saja, boleh. Tetapi alangkah baiknya laki-laki, karena apa? Jumat itu diutamakan bagi laki-laki. Bagaimana, apakah nanti melanjutkan sholat zuhur atau tidak? Tidak. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan boleh diganti nanti sholat zuhur ya, perempuan, atau tidak usah sholat zuhur karena sudah mengikuti rangkaian sholat Jumat. Ya, tadi paham ya? Oke. Berikutnya materi yang kedua adalah tabligh. Tabligh adalah dibaca bersama-sama, kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan berliku ani walau ayatan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalian itu harus menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu pesan Allah. Yuk, udah jam 12 sholat, yuk, ini sudah dengar suara azan Jumat, segera ke itu namanya tabligh. Namanya apa? Tabligh. Hanya sekedar menyampaikan. Dan dalam menyampaikan, ya, kalian dalam menyampaikan kepada teman atau kepada tetangga atau kepada teman yang lain, yang perlu kalian perhatikan adalah apa? Bersikap lemah lembut, tidak berhati besar, santai saja sambil mengajar, sambil berkata yang lembut. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika mau tabligh menyampaikan, mudah bahasanya sudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang
melihat situasi dan kemudian langsung yang ke materi berikutnya adalah dakwah. Dakwah. Apa itu dakwah? Menyeru seseorang atau masyarakat untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh agama. Ini ada ayat Al-Quran. Mari kita bersama-sama tadarus ayat Al-Quran. Kalian buka halaman 60, halaman 60. Kita tadarus dulu bersama-sama. Kemudian ada semacam edukatif, pembelajaran, atau dengan cara suri tauladan. Kalian di rumah, contoh, kalian setiap hari ketika mau melaksanakan ke musola, datang sholat jamaah, kalian datang ke musola, maghrib datang, isya datang ke musola ikut jamaah, kemudian sekeliling kalian itu melihat kalian sholat jamaah, itu sama dengan apa? Dakwah, tapi dakwahnya dengan hal, dengan tingkah laku. Kalian tidak usah harus ngomong kesana kemari, tapi dengan kalian setiap hari datang ke jamaah musola sudah mengajak, sudah ada unsur dakwah. Kalian masuk ke sini, menyapu, terutama yang tiket, kalian sudah ada unsur dakwah. Kenapa? An-nadhafatu minal iman. Jadi dakwah bisa tidak harus dengan ucapan, tapi juga bisa dengan tingkah laku ataupun pembelajaran. Dari sini yang kita perhatikan adalah perbedaan khutbah. Nah, kalau dakwah dengan dakwah dengan tabligh, ya, perbedaannya apa? Kalau dakwah dengan tabligh, hanya perbedaannya kalau dakwah hanya sekedar menyampaikan, ya, kalau dakwah ada unsur mengajak, Ini perbedaan daripada apa? Tabligh dan dakwah. Dan kalau dakwah, dakwah ini dapat dilaksanakan kapan saja, sekolah, rumah, atau di mana saja itu boleh berdakwah. Apalagi ada yang namanya Gus Miftah. Gus Miftah tahu ya, itu dakwah di lokalisasi tempat pelacuran luar biasa. Kalau kalian bisa mengusahakan, ini sudah pahalanya sudah besar sekali.
Kemudian yang kedua, tidak ada rukun dan syaratnya. Jadi nggak ada rukun, nggak ada alhamdulillah, Muhammad nggak ada. Kemudian yang keempat, dakwah dilakukan dengan cara kreatif, bisa bentuknya diskusi, bisa bentuknya seminar, atau bisa bentuknya lokal karya. Kemudian kalau khotbah, tentunya kalau khotbah ini dilaksanakan secara rutin. Kalau misalkan Jumat, nanti dilaksanakan hari Jumat. Kalau ada khotbah kok waktunya pagi jam 8 sudah khotbah, nanti dipertanyakan. Begitu juga ketika Idul Fitri juga ada syarat dan waktunya ditentukan. Kemudian ada rukun dan syarat. Ada rukun dan syarat. Rukunnya tadi apa? Apa tadi rukunnya? Membaca alhamdulillah, membaca kemudian syaratnya tadi apa? Oke. Islam, dan mengetahui agama dilakukan secara khusus dan ada latar yang harus kalian ketahui di antara perbedaan khutbah dan dakwah. Dan mungkin itu saja. Nanti kalian bisa dipraktekkan yang menjadi anggota khotbah, dan nanti kalian diskusikan bagaimana ya minimal mengajak teman-temannya untuk mempraktekkan tabligh dan mempraktekkan dakwah. Dari sini bisa dipahami ya. Kalian mencoba untuk mendiskusikan tentang atau dan mempraktekkan khotbah. Kita angkat dulu, jangan capek. Dan silakan kalian diskusikan di dua kelompok. Ada saran bertanya. Setelah kita mempelajari khotbah, tabligh dan dakwah, kita akan sampaikan dan akan diskusikan siapa yang nanti akan sampaikan khotbah dan tabligh dan dakwah. Siapa yang nanti khotbah, tabligh, siapa yang khotbah, siapa? Oh, Iman, ya silakan maju. Iman untuk mempraktekkan khotib. Kita tepukkan dulu buat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, fa idza qudiyat as-salatu fantashiru
siru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Suratul Jumu'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Pada hari yang penuh berkah ini, tiada kata yang paling utama diucapkan kecuali kalimat takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan detik, dalam setiap keadaan dimanapun berada atau ketika dalam keadaan kerja. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman dan dorongan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling baik ialah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, baik ibadah secara langsung kepadanya, misal sholat ataupun zakat, atau ibadah tidak secara langsung dalam lingkungan sosial, misal memberikan senyum kepada sesama, itu menyimpan nilai ibadah. Bekerja ada nilai ibadah, merawat dan membiayai hidup keluarga atau membantu kesusahan orang lain, semua itu menyimpan nilai ibadah. Semuanya yang dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun menyimpan nilai ibadah. Ibadahnya umat Islam adalah yang praktis dan mudah dilaksanakan. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, ingatlah orang yang paling cepat dan paling pertama mendahului para syuhada Allah dan para pejuang Allah masuk surga ialah orang yang kaya, dermawan hatinya, orang yang ringan bersedekah, membela kepentingan umat Islam dengan kekuatan hartanya. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan dalam berusaha memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan rahmatnya sehingga kita ringan membela agama Allah lantaran seseorang, dan kita semua akan dimasukkan surga paling cepat dan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lantaran menggunakan hati mendermawakan harta dan memposisikan pekerjaan dalam ruang iman dan takwa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dalam permainan dunia, tidak terjebak dalam lingkaran pekerjaan dan kejenuhan yang mendalam, melainkan kita keluar dari setiap usaha masih dalam keadaan hati yang segar, penuh hiasan iman, sehingga besok tidak kehilangan semangat untuk menunaikan tugas-tugas yang lain. Amin Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'an al-Azim wa nafa'iyyakum wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur raziqin wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ka'fi li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tangan buat dengan adanya praktek tadi bisa menjadikan kalian termotivasi untuk menjadi anggota motif dan di masyarakat. Kemudian nanti kalian terutama yang laki-laki ke depan nanti bisa menjadi anggota motif. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang akan praktek yang dari kelompok bisa dan
Dan terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11 yang telah mempraktekkan khutbah, mempraktekkan dakwah dan tabligh. Semoga kalian bisa mempraktekannya di masyarakat atau di lingkungan masing-masing. Jadilah manusia sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Semoga nanti kalian dengan adanya pembelajaran khutbah, tabligh dan dakwah
bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan